Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Apakah teman-teman semua yang lagi promil itu memperhatikan ketika kita habis berhubungan, itu sel sperma si suami itu akan keluar lagi ya, entah itu di pagi harinya atau ketika kita kencing ya, atau ketika kita cebok, itu nanti biasanya ada yang keluar gitu. Kalian itu nggak memperhatikan nggak? Kalau aku sih memperhatikan ya, dan aku merasakan sendiri waktu aku promil. Aku tuh pikirannya jadi kemana-mana gitu, takut apakah ini yang mempengaruhi aku nggak hamil-hamil gitu ya. Apakah kualitas sperma suami kita tuh baik atau enggak, kenapa kok keluar terus gitu, ini tuh bisa hamil enggak, kalau misalkan keluar terus kayak gini kapan hamilnya gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku akan ngejelasin semuanya ya, apa faktor penyebabnya, terus apa yang harus kita lakukan ketika sperma si suami itu keluar lagi. Nah aku akan ngejelasin terlebih dahulu faktor-faktor penyebab kenapa sperma si suami itu keluar. Kalian itu perlu tahu dulu ya, harus tahu dulu sel sperma yang dikeluarkan oleh suami ya, atau cairan yang dikeluarkan oleh suami itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu adalah sperma, dan yang kedua adalah cairan semen. Cairan semen itu adalah cairan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi sel sperma agar kuat dan terjaga di dalam vagina kita ya, karena biasanya di dalam vagina tuh banyak bakteri ya yang buruk yang mempengaruhi ketahanan si sperma tersebut. Di dalam cairan yang dikeluarkan si suami tersebut, yang mengandung sperma itu hanya 2-5% saja, sedangkan yang 95%-nya itu adalah cairan semen teman-teman ya, itu perlu kalian tahu. Jadi ya, yang keluar dari vagina kita ketika kita sedang berhubungan itu bukan sperma. Kemungkinan itu adalah si semen tersebut ya, cairan semen tersebut. Biasanya yang keluar tuh kalau kalian perhatikan tuh yang bening gitu ya. Sedangkan yang masuk itu biasanya yang mengandung sel sperma yang ada putih-putihnya gitu ya. Untuk faktor yang menyebabkan keluarnya sperma, yang pertama ya adalah kualitas spermanya itu rendah teman-teman. Jadi sel spermanya itu tidak mampu mencapai serviks kita atau rahim kita. Biasanya di jalan itu mati sebelum sampai ke serviks kita, yang akhirnya menyebabkan keluar gitu teman-teman. Itu yang pertama ya. Dan untuk yang kedua, bakteri tidak baik pada serviks atau vagina kita ya. Bakteri di vagina kita itu ada dua macam, yang baik dan yang buruk. Yang baik itu biasanya membantu untuk si sel sperma itu menuju ke serviks atau rahim kita. Nah yang buruk ini nih yang bikin sel sperma kita mati, yang bikin sel sperma suami kita itu mati di jalan dan akhirnya keluar ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah membersihkan secara rutin, atau kalian tuh harus sering-sering ganti CD ya. Kita harus menjaga vagina dan serviks kita itu baik, sehat. Kalian bisa makan makanan yang bergizi ya, sayuran, buah-buahan, itu juga membantu supaya rahim kita tuh sehat. Nah untuk yang ketiga ya, antibodi anti spermanya itu yang menyerang dan melemahkan sperma. Nah itu biasanya dari si suaminya ya teman-teman. Suami kalian juga wajib mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran supaya kualitas spermanya itu baik. Jangan terlalu capek, karena kalau misalkan suami kalian terlalu capek, otomatis kualitas spermanya itu akan rendah ya. Kalian bisa perhatikan sendiri deh, kalau misalkan suami kalian capek itu pasti spermanya itu encer ya. Mungkin ini nih antibodi anti spermanya itu menyerang dan akhirnya kualitasnya rendah gitu. Makanya kenapa kalau kita promil kita harus sama-sama rileks ya, baik istri maupun si suami itu harus sama-sama rileks. Nah untuk yang keempat ya, ini juga ada hubungannya pada hal yang kedua ya, infeksi pada reproduksi kita atau si suami ya. Infeksi itu disebabkan karena apa sih? Ya karena kita sendiri. Mungkin dengan kita makan makanan yang tidak sehat ya, atau juga kita tidak menjaga
kebersihan di area reproduksi kita. Contohnya kita memakai CD mungkin seharian full, jarang ganti CD ya, itu seharian full keringetnya jadi menimbulkan bakteri yang akhirnya jadi infeksi. Nah itu dia yang menyebabkan biasanya virusnya itu menyerang sperma yang masuk gitu ya teman-teman, akhirnya sperma itu keluar lagi. Itulah mengapa aku ngomong ya, jaga kebersihan reproduksi kita, jaga kebersihan rahim kita ya. Itu dengan cara ya kalian makan makanan yang sehat ya teman-teman. Nah, hal-hal yang aku sebutkan tadi itu sebagian kecil ya teman-teman. Maksudnya gini, itu mungkin yang menyebabkan cuman sperma yang keluar ketika sehabis berhubungan itu masih dikatakan normal teman-teman ya, masih dikatakan normal. Mungkin 90% wanita, mungkin 90% pasangan itu akan merasakannya ya, itu pasti keluar. Nah itu yang keluar bisa jadi tuh cairan semen yang tadi aku jelaskan ya teman-teman. Makanya kalian gak usah takut, gak usah ragu. Kalaupun misalkan nih kalian sudah melakukan promil terus usaha apapun tapi belum berhasil juga sampai bertahun-tahun, kalian bisa cek kesuburan sperma suami kalian ya di dokter atau di obgyn terdekat kalian lah di kota kalian. Itu kalian bisa cek teman-teman. Jadi yang dicek ketika kita sedang promil itu bukan cuman wanita saja ya, pria itu juga wajib untuk dicek teman-teman, karena yang menentukan berhasil atau tidaknya pasangan untuk memiliki momongan itu bukan hanya dari istri saja, tapi si suami juga berpengaruh, bahkan berpengaruh sangat besar gitu. Walaupun kita rahimnya sehat, kalau misalkan spermanya lemah atau kualitasnya rendah, itu otomatis akan gagal teman-teman ya. Jadi misalkan kalian udah bertahun-tahun promil, nyoba apapun nggak berhasil juga, kalian cek berdua ya, jangan cuma istri aja. Sedangkan yang tersebar di masyarakat luar itu ketika pasangan belum punya momongan berarti istri yang bermasalah. Itu enggak teman-teman ya, enggak sama sekali, itu mitos ya. Karena ada juga pasangan yang tidak bisa hamil itu karena si suaminya. Jadi jangan selalu menyudutkan perempuan gitu, karena laki-laki juga ada yang mandul teman-teman ya. Maaf nih, setelah kalian ngecek sperma suami dan ngecek rahim kalian ternyata sehat ya, yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian lakukan itu adalah pasrah, berdoa teman-teman. Jangan dibawa stres ya, karena stres itu sangat berpengaruh kepada kita yang sedang promil. Aku merasakan sendiri nih, ketika aku stres ya, aku begitu pengennya, begitu ambisinya pengen punya baby, tapi akhirnya ya gagal gitu aja gitu. Padahal aku udah periksa ke dokter, aku sehat ya, nggak ada masalah apapun, tapi kenapa nggak berhasil ya? Ternyata itu karena aku stres gitu. Dan ketika aku udah ini ya, maksudnya kayak udah pasrah gitu ya, dengan berpasrah akhirnya pikiran kita tuh jadi fresh, jadi nggak stres gitu ya. Justru aku melakukan hal-hal positif, seperti aku pengen diet nih karena aku kegendutan. Aku nggak memikirkan bahwa diet itu supaya hamil, enggak. Aku benar-benar melakukan diet itu untuk kesehatan aku gitu ya. Untuk kalian yang penasaran dengan diet aku yang menyebabkan atau bikin aku berhasil hamil ya, ada video aku sebelumnya, aku udah cerita panjang lebar di sana, silakan kalian cek ya. 1 bulan aku diet, aku berhasil hamil. Padahal aku niatkan diet itu untuk kesehatan aku. Jadi aku diet itu untuk aku pengen sehat gitu. Bukannya nggak pengen sih, siapa yang nggak pengen hamil. Cuma aku nggak memikirkan diet itu untuk hamil, enggak. Yang aku pikirkan itu, yang aku afirmasi ke diri aku itu, aku diet agar tubuh aku sehat. Itu aja cukup. Dan alhamdulillah dikasih bonus hamil sama Allah gitu teman-teman ya. Berat badan seorang wanita itu juga mempengaruhi untuk kita yang sedang promil teman-teman. Karena berat badan yang berlebih itu mempengaruhi hormon wanita ya. Kadang-kadang orang yang gemuk itu siklus menstruasinya jadi kurang teratur, atau misalkan sering terlambat gitu ya, kadang head, kadang tidak. Itu sangat berpengaruh karena hormon kita yang naik. Biasanya orang yang gendut itu kan juga memiliki gula ya, kalau identik dengan gula lah orang yang gendut. Nah itu juga mempengaruhi kita ya, mempengaruhi kita yang sedang promil gitu teman-teman.
Nah ya, untuk kalian yang masih belum jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, biar aku jelasin di video selanjutnya. Atau aku harus bikin video apa lagi ya, kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, yang merasa terbantu dengan video ini, aku mohon like-nya dulu ya teman-teman, serta share kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk promil, agar promilnya berhasil. Silakan share ya teman-teman. Aku juga mohon subscribe-nya supaya channel aku semakin berkembang lagi ya. Untuk video kali ini aku cukupkan di sini saja. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.